Emang saya nggak banyak pendukung saya yang masuk ke saya data-data itu Mana banyak netizen yang pendukungmu? dukung saya. Cuma saya bilang nggak usah kalian up ke media. Makanya ketika saya buka data-data, Hei, Rasman, dengar Sikat, sekali Bang. ini saya punya kata-kata Pak Rasman. Hajar, Bang. Saya ini orang Dayak ya. Hmm. Saya ini bertato. Saya ini bertato. Kau hina saya bertato. Orang Dayak itu banyak bertato. Tidak ada yang kriminal ya. Jangan kau anggap orang bertato itu semua kriminal ya. Bertato itu ada maknanya. Kalau di Kalimantan, paham itu? Pak Rasman kepala botak. Telingamu kau tutup, kau sumpal pakai handset biar tuli. Mulutmu besar, kepalamu botak. Gak tahu malu kamu. Kau bilang orang bertato seorang kriminal. Di Dayak Kalimantan itu semuanya orang bertato. Tapi tidak ada yang kriminal. Jangan asal-asal mulutmu gua bacok. Gua pakai sambal lu. Rasman kepala botak. Botak. Seandainya kau ada di Dayak sini, habis kau. Saya goreng jadi pentolan bakso kau kepala botak. Dasar Rasman kepala botak. Kau bilang orang bertato semua penjahat. Bajingan kamu. Berarti kau menghina kita punya pangkat dan kedudukan di Dayak sini. Karena di Dayak itu tato itu adalah lambang. Dan juga ada di bagian seni. Ingat itu, Pak Rasman botak. Awas kau. Kena karma kau. Heeh, gane atuh sia teh botak kan ngebangus we pan sia meureunna anu kamari nanta netizen. Giliran ku netizen di layanan kagak dilapor-laporkeun ku sia kabeh. Sok laporkeun we kabeh netizen sa Indonesia. Ai sakira-kira arek pimahieun mah lapasna. Da anu prokasia. Waduh jadah tadi babet ku sapeda geura ku aing. Sapeda lah tuh Gampang ya. Ulala. 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 Takut. Emang ada ya yang mendukung Mr. Potato? Serius, nanya nih. Beneran nanya nih. Emang ada? Apalagi dikatakan banyak pendukungnya. Ayo, banyak loh. Serius Tuyul, nanya Bang, nih. pendukungnya tuyul. Ayo, yang merasa menjadi pendukungnya Mr. Potato siapa? Jujur saja tak masalah. Itu kan sebuah pilihan ya. Gitu. Tak perlu sungkan, tak perlu merasa malu. Bahkan seharusnya patut dibanggakan karena cukup sering warawiri di berbagai media. Maka bila menjadi pendukungnya pun ya tak masalah. Tak perlu malu. Suarakan dengan lantang agar dunia ini mengetahui keberadaan kalian sebagai pendukung Mr. Potato. Suarakan dengan lantang. Dengan mendukung Mr. Potato adalah sebuah keniscayaan. Maka tak perlu merasa tersingkirkan, tak perlu merasa kecil, tak perlu merasa terhina apalagi malu. Suarakan dengan lantang agar dunia ini faham dan mengetahui keberadaan kalian. Maka bila yang merasa menjadi pendukung Mr. Potato, tampillah, tampil ke publik. Ya, tampil ke publik agar Mr. Potato tidak berjuang dengan sendirian. Ya, minimal dunia faham tentang keberadaan kalian sebagai pendukung Mr. Potato. Maka tampillah, tampil. Dampingi idola kalian agar lebih percaya diri. Semangat. Guys, katanya Bang Rasman punya pendukung. Banyak yang ngedukungnya. Netizennya banyak yang ngedukung dia. Tapi saya jadi penasaran guys. Coba deh kalau yang ngedukung Bang Rasman ini, coba ya komen di sini. Pengen tahu aja seberapa banyak itu. Absen ya. Kira-kira siapa aja gitu yang ngedukung kura-kura ninja gitu. Ayo, coba pengen tahu. Katanya dia memiliki pendukung yang lumayan banyak juga. Tapi katanya nggak tampil aja gitu ya. Jadi dia tidak menginginkan mereka itu tampil. Mungkin bergerak di belakang layar gitu. Coba deh. Kalau ada, saya pengen tahu ya. Di sini ya, absen ya. Jangan lupa, saya tunggu. Makasih. Salam ya. Buat kalian, kalau memang ada nih. Kalau memang ada pendukungnya, salam buat kalian ya. Mudah-mudahan kalian diberkati bersama Pangeran Kodok. Parah. Ini Rasman ini sebenarnya
Kepentingannya apa teriak-teriak sampai ngotot, sampai nggak memikirkan kesehatannya gitu loh. Kepentingannya apa kok ngotot sekali untuk menjebloskan Peggy? Sementara dia ini seorang lawyer yang mempunyai hak untuk mengkritisi, ya. Tapi secara normatif, jangan langsung menyudutkan seseorang seakan orang itu sudah bersalah. Jadi artinya di sini nih, saya bingung kapasitas Rasman ini sebagai komentator bola kah, atau sebagai saya masih mencari nih legal standingnya Rasman ini. Sampai sekarang nggak ketemu gitu, karena ini kan masuk dalam delik aduan absolut dan delik aduan relatif yang berkaitan dengan keluarganya dan korban kan gitu. Seharusnya yang ngotot seperti ini nih harusnya keluarga Vina atau Eki. Ya, yang ngotot di sini contoh seperti Ibu Rubiana, ngotot seperti Rahman boleh karena dia udah kehilangan nyawa anaknya gitu. Nah, si Rahman ini ngotot-ngotot mau menjarain si Peggy ini, saya lagi nyari ini. Apakah dia pernah ditolak oleh Peggy menjadi kuasa hukum? Apakah dia ini mungkin apa? Saya bingung juga. Sebenarnya niat Rasman untuk viral-viral memaki-maki apalagi menantang netizen ya, ini apa gitu. Dan dia saya bilang nih orang labil. Ini salah satu pengacara Indonesia yang labil menurut saya. Kenapa saya bilang labil? Karena hari ini dia tantang netizen. Giliran netizen udah melakukan gerakan gerakan secara universal, dia protes di TV. Dia ngotot sama Aiman kan gitu. Dia ngadu sama Aiman, dia ngadu lagi sama yang lainnya. Aku udah dikatain meninggal bang, aku dikatain meninggal. Aku udah fotoku di edit, ada kepalaku jadi kodok apa segala. Itu kan konsekuensi dari orang bermedia sosial, dari public figure gitu loh. Konsekuensinya ngapain sih? Dia udah ngoceh-ngoceh, nggak ada legal standingnya, ya kan, menyudutkan Peggy Setiawan sampai nunjuk-nunjuk. Kalau saya pengacaranya si Peggy Setiawan, si Tony, ku tunjuk-tunjuk lagi mukanya si Rasman. Kau kodok belengkong, kau ngapain ganggu-ganggu klien saya? Gitu loh, nggak ada kapasitas kau untuk menanya begitu. Yang kapasitas itu adalah keluarga Vina, keluarga Eki, yaitu Ibtu Rubiana. Bukan kau, kecuali kau sudah mendapatkan kuasa dari keluarga Vina atau Ibtu Rubiana, baru boleh, fight pun boleh. Sayangnya Tony masih melempem, masih lembek Tony ini. Untungnya nggak ketemu saya. Coba kalau saya masuk aja di lingkarannya Tony, saya sedot saya, benar-benar saya sedot itu ubun-ubunnya. Halo, selamat pagi pemirsa, kembali dengan saya Alvin Lim. Teman-teman, saya akhir-akhir ini melihat berita di media ya tentang Rasman Nasution. Itu sangat-sangat memprihatinkan. Saya minta kepada, khususnya kepada para pengacara ya, boleh-boleh saja kita bersaing, saling bersaing di situ. Tapi jangan sampai kita membuli seseorang, jangan sampai kita juga melakukan atau mengatakan body shaming, teman-teman ya. Karena kenapa? Kita ini pengacara. Pengacara ini adalah aparat penegak hukum. Kita ini menjadi contoh di masyarakat. Ya. Jadi kalau masyarakat melihat loh, ini pengacara-pengacaranya aja ngomongnya body shaming, bully, kita membuli sesama pengacara di situ, maka masyarakat pun juga nantinya tidak akan memberikan rasa hormat maupun memberikan rasa reputasi bagi kita di situ, teman-teman. Benar ya. bang, benar. Jadi cara berpandang masyarakat itu mereka melihat juga bagaimana kita sesama advokat ini berkomunikasi, melihat bagaimana sesama advokat ini saling bekerja walaupun kita berseberangan ya di dalam point of view, tapi sebaiknya tetaplah kita jaga persahabatan, perkawanan di antara para lawyer, teman-teman ya. Jangan kita tiru lawyer-lawyer senior yang memang ngomongannya tuh mulutnya itu kotor di situ ya, yang sering melakukan body shaming atau gimana, itu jangan kita tiru seperti itu, teman-teman ya. Tapi kita lawyer-lawyer harus punya dignity, teman-teman, harus punya dignity. Ya kenapa? Karena kalau tanpa dignity di situ, maka kita tidak punya harga diri, teman-teman ya. Jadi kita harus Bang Rasman pertahankan harga diri kita sebagai lawyer di situ. Bang Alvin Lim ini. Oke, baik. Oke, Bang. Kepada Bapak Rasman,
Semoga juga Bapak Rasman bisa membuat ini sebagai introspeksi, menjadi lebih baik, dan kalau bisa nantinya disayangi oleh masyarakat pula ya. Oke teman-teman, terima kasih. Salam cerdas hukum.